Militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memamerkan dan menguji senjata untuk menyerang dan bertahan dalam latihan militer berskala besar selama 3 bulan terakhir. Teheran bersiap menghadapi tahun penuh gejolak di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengebom fasilitas nuklir Iran, infrastruktur energi penting, dan lokasi militer. Seperti diketahui, Israel dan Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama, sebuah sinyal cukup keras buat Teheran. Al Jazeera melaporkan Iran menggelar latihan militer Eqtedar, Zulfaqar, dan Great Prophet di Iran, Laut Oman, dan Samudra Hindia Utara. Senjata yang diuji menunjukkan Iran bermaksud untuk mempertahankan perlawanannya terhadap Israel dan Barat. Mereka menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden AS Donald Trump di bawah kebijakan tekanan maksimum. Teheran terus memajukan program nuklirnya. IRGC mengungkap 3 pangkalan militer utama di bawah tanah dengan para komandan mengatakan mereka siap untuk perang yang berkepanjangan. Televisi pemerintah menyebutnya sebagai kota rudal raksasa. Puluhan proyektil balistik dapat terlihat, beberapa di antaranya berada di sistem peluncur bergerak. Di antaranya termasuk Angkatan Laut Garda Revolusi, juga memperlihatkan sebagian pangkalan Angkatan Laut bawah tanah rahasia di sepanjang pantai selatan Iran. Tak hanya itu, ratusan speedboat pembawa rudal dan ranjau anti kapal diperlihatkan, termasuk rudal jelajah baru, proyektil anti kapal yang disebut Qadar 380. Qadar 380 dapat menempuh jarak lebih dari 1000 km, yang berarti Iran akan dapat menyerang kapal dari dalam wilayahnya. IRGC juga mengatakan memiliki rudal jelajah supersonik anti kapal baru dengan jangkauan 2000 km yang akan segera diluncurkan. Iran juga menggunakan jet tempurnya beberapa model domestik seperti Seki dan Azarax, serta banyak model lama AS dan Rusia yang berasal dari sebelum revolusi Iran tahun 1979. Iran juga menggunakan Yak-130 buatan Rusia yang lebih baru bersama jet tempur MiG-29 untuk mencegat pesawat nirawak musuh sebagai bagian dari latihan. Jet subsonik 2 kursi Yak-130 dikirim oleh Moskow pada September 2023 untuk melatih pilot jet tempur Su-35 canggih yang telah lama dipesan Iran tetapi tidak diterima. Mempertahankan infrastruktur penting merupakan prioritas bagi otoritas Iran, terutama setelah Israel menyerang beberapa provinsi Iran pada akhir Oktober. Setelah serangan itu, sumber militer Israel mengklaim Iran telah kehilangan keempat baterai pertahanan rudal S-300 buatan Rusia dan lebih banyak lagi selama serangan tersebut. Demikian menurut media lokal dan barat. Teheran mengklaim dampaknya terbatas dan telah mengganti peralatan yang rusak. S-300 muncul dalam latihan langsung pada bulan Januari, bersamaan dengan versi yang ditingkatkan dari Bafar 373 domestik yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, media Iran melaporkan. Bafar 373 adalah sistem pertahanan rudal ketinggian tinggi teratas Iran yang dilaporkan mampu menembak jatuh rudal yang masuk pada jarak lebih dari 300 km atau 186 mil. Sistem ini dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara taktis Sayad 4B. Berbagai sistem pertahanan rudal lain yang telah dimiliki Iran
dalam gudang senjatanya selama bertahun-tahun juga diuji, termasuk 15 Kordat, Majid, Arman, Zobin, dan Tondar. Rudal permukaan ke udara yang diberi nama 358 juga diluncurkan selama latihan pada bulan Januari. Dengan jangkauan yang dilaporkan mencapai 400 km atau 248 mil, rudal baru tersebut akan digunakan dengan sistem pertahanan domestik untuk meningkatkan kemampuan Iran dalam menembak jatuh pesawat nirawak dan ancaman udara di ketinggian rendah. Angkatan bersenjata Iran juga berlatih untuk mempertahankan diri dari serangan di lokasi nuklir Natanz, Fordo, dan Khandaq, serta memperkuat pertahanan di sekitar bandara, kilang minyak, dan pelabuhan laut. Mereka berlatih untuk skenario termasuk pesawat tempur yang menembus wilayah udara Iran dan serangan udara menggunakan bom penghancur bunker berat yang digunakan AS dan Israel secara ekstensif untuk menembus jauh di bawah tanah. Angkatan Udara, Angkatan Darat ikut menggelar latihan helikopter. Seorang komandan senior melaporkan bahwa mereka sedang membangun 1.000 helikopter lagi. Banyak di antaranya merupakan perbaikan dari model lama, karena Iran tidak dapat membeli dari banyak pemasok suku cadang internasional karena sanksi AS dan Eropa. Latihan tersebut mencakup skenario serangan dan pertahanan di berbagai medan. Kendaraan lapis baja berat, termasuk tank tempur utama Karar buatan Iran dan kapal induk BMP-2 buatan Rusia, diuji coba di medan gurun dan pesisir. Tentara dan pasukan komando khusus berlatih operasi amfibi, termasuk menguji kemampuan pertahanan pesisir terhadap serangan siang dan malam. Kapal perang Jamaran dan Zagros ditampilkan beraksi, begitu pula sejumlah besar speedboat. IRGC mengklaim Haidar 110 yang baru saja diluncurkan yang dapat membawa 2 rudal jelajah adalah speedboat katamaran tercepat di dunia dengan kecepatan 110 knot atau lebih dari 200 km per jam. Ia juga meluncurkan Hadid 110, sebuah pesawat nirawak bunuh diri dengan mesin jet yang dapat ditembakkan dari pesawat nirawak bawah air sebelum menghantam target yang telah ditentukan sebelumnya. Iran mengerahkan beberapa kelas kapal selam termasuk Tarek, Fateh, dan Ghodir, dan mengatakan telah meluncurkan torpedo valve pager domestik dari kapal selam tersebut. Rudal anti kapal selam ditembakkan dari helikopter Seahawk buatan AS di Laut Oman, dan para pejabat mengatakan mereka akan segera menunjukkan korvet hovercraft pembawa rudal. Pada awal Februari, IRGC mengerahkan IRIS Shahid Bagheri, kapal induk pesawat nirawak pertama negara itu. Kapal dagang yang telah diubah ini dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 180 meter atau 590 kaki, 8 hanggar di 2 lantai, sebuah rumah sakit, lapangan sepak bola, dan stasiun bahan bakar untuk pesawat nirawak, helikopter, dan kapal. Kapal ini dapat meluncurkan varian pesawat nirawak pengintai dan serang Ababil, Mohajer, dan Homa. Sebuah versi yang diperkecil dari pesawat nirawak bermesin jet baru, KR-313 juga terlihat di dek. Dan helikopter Bell 206 dan Mil-17 mendarat di atasnya. Pertahanan kapal induk pesawat itu tampak ringan, dengan jumlah rudal dan senjata yang terbatas di dalamnya. Tidak ada kejelasan mengenai apakah atau bagaimana pesawat ini akan berpartisipasi
dalam kelompok penyerang. Militer Iran mengatakan secara terpisah bahwa mereka telah menerima pengiriman 1.000 pesawat nirawak baru, termasuk varian dari kendaraan udara nirawak satu arah Syahid yang menurut Barat diberikan Iran kepada Rusia untuk perang di Ukraina. Operasi serangan drone yang melibatkan peluncuran sejumlah besar drone secara serentak untuk mengalahkan pertahanan juga dipraktikkan menggunakan beberapa jenis proyektil. Ini termasuk drone first person view atau FPV yang telah banyak digunakan oleh Rusia dan Ukraina selama perang 3 tahun mereka.